Jaringan Anak, kayaknya, Kak. Tunggu. anak pulau Ji. Kamu sudah dapat? Apa itu? Apa itu? Kecil-kecil deh. Aku bilang dulu, halo. Sudah rekam. Ya, Tunggu ya. dulu. Halo. Siapa? Halo, Bilang halo halo. dulu. Halo. Reksi di GKI Papua. Bagaimana kabar? Kabar, kalau kabar baik, ya di Tuhan baik. Sampai saat sekarang ini masih bertahan. Kamu diam dulu. Ya bertahan. Coba dulu, review dulu pemandangan di situ. Mantap. Di sana bagus kayak dayung-dayung di sana. Tapi musim angin katanya di pulau jadi tidak dikasih perahu. Nah, aku mau buat apa nih di situ? Mau mancing, anak panggil mancing. Tanjung, Tanjung dengan di situ. Bagusan mana? Antara Hmm? langit dan dasar bumi, inti bumi. Masih masih lebih bagus Tanjung daripada laut di situ. Hmm? Mereka tanya di sini bilang ada kakak ya, ada juga laut di Makassar. Bilang ada, tapi warnanya kayak itu kopi susu. Dapat? Mana? Wow, tidak pakai celana lah. Hai. Mana Paul? Paul, Paul. Eh, dukung bola, bola dukung siapa? Bola kemarin dukung Kalau siapa? bola dukung siapa? Dukung Kau siapa? dukung siapa? Brasil. Kau dari? Brasil. Brasil. Berhasil Bilang ke Brasilio kak. Apa kesibukanmu sehari-hari? Kesibukan sehari-hari ya seperti ini. Apa itu? Pergi mancing, pergi dayung perahu, pergi tembak cumi-cumi, pergi itu tangkap purita pakai mancing ke sebelah. Saya punya dua itu kak, punya dua jemaat, punya di dua pulau. Jadi Ah, satu minggu di sini, satu minggu di pulau sebelah. Jadi biasa dayung ke sebelah, bisa naik itu perahu Johnson namanya yang pakai mesin itu. Johnson Johnson. Iya, Johnson. Saya kira ada pas datang tuh dibilang Johnson ah. Ini kayaknya Johnson kayak mobil legend ini. Mesinnya mereka bilang Johnson, tapi nama perahunya Hmm. Fiber. Yang perahu dayung namanya perahu dayung. Nah, mancing dulu. Di ikan-ikan kecil kalau di darat sini di jembatan sini dayung-dayung ke sana boleh di sana dayung baru mancing di sana. Dan sering kau lakukan itu? Sering? Sering cuma hampir setiap hari minggu lalu setiap hari mancing begitu dayung. Dayung dari jam 10 pakai perahu dayung bawa anak-anak kecil dua dayung perahu sampai jam 3 sore karena ibadah ibadah jam 4 jadi pulang cepat. Sudah dapat ikan berapa cukup untuk makan saja sendiri tuh. Kau bagaimana dengan persiapan-persiapan kalau mau pimpin ibadah? Nah, kau juga aktif di luar begitu. Biasanya Hmm. biasanya malamnya sudah persiapan memang karena juga kok diam dulu Yunus. Biasanya juga di GKI Papua tuh bukan biasanya memang begitu kayak satu bacaan satu minggu di hari Minggu dipakai terus di semua ibadah. Hanya di konteks kayak contohnya kemarin kan Kidung Agung 1 sampai ayat 8, Kidung Agung 1 ayat 1 sampai 8 dipakai di semua ibadah, ibadah PW, PKB, Ya betul betul PAR, betul. Hmm. anak-anak, PAM, sampai keluarga begitu. Tapi hanya Hmm. dikontekskan saja. Bisa juga kita ganti bacaannya sesuai yang itu. Ya betul Kalau betul. kita mau tuh. Hmm. Jadi diingat-ingat saja. Biasa juga enggak persiapannya. Apa Bisa di inimu? Apa kultur shockmu di situ? kayaknya kayak saya paling beda dari yang lain ini, Kak. Ini sudah direkam tuh? Ya. Direkam ya dari tadi. Dari ku Kayaknya pertama masuk sudah terekam. deh tanpa basa-basi, Le. Iya. Kenapa? Apa? Kok bedanya apa? Pertama kan kayak di pulau kan saya di Superior Selatan berdua sama Alfari Pulau. Tapi kalau mau Ah, dibilang dibandingkan pulaunya ya tidak bisa karena dia pulaunya di sana orang sebut di sini kampung kampung besar begitu tuh.
Nama pulaunya Soek. Dia kayak kampung raksasa di kabupaten ini, sama Jemat ini dia paling besar. Beda dengan saya yang memang dari sana, pulau dari sana ke sini lagi. Dan memang pulau paling terkecil dan jauh dari daratan begitu. Dan Ya. kultur shocknya pertama yaitu pasti apa ya, tidak menyangka kalau dibilang jemaatnya hanya beberapa saja, sedikit begitu tuh. Banyak. Sedikit, hanya 22 rumah di sini. Oh, 22 rumah. Dan yang kedua, sebenarnya banyak kultur shocknya. Yang kedua juga yang paling menegangkan yang teman-teman juga tidak tahu di luar, air. Air, tidak ada air bersih tuh, pakai air hujan masa? itu sampai sekarang. Oh, susah air Minum. bersih. Susah. Bukan susah, Kak. Karena pulaunya terpisah, terputus dari daratan. Tidak ada Susah daratan dong. kayak saya pertama saya pertama datang tuh 3 hari di sini, anak-anak bawa keliling pulau. Mungkin 30 menit saya dayung perahu sudah ujung ke ujung lagi keliling di pulau sini. Hmm. Kayak dia kayak mengambang di lautan di tengah-tengah begitu tuh. Dia kayak Hmm. terpisah, terputus. Jadi tidak ada air, tidak ada sayur, tidak ada apapun apa tumbuh-tumbuhan yang lain kecuali makan ikan saja dan hasil laut saja. Jadi Terus air hujan itu kayak air berkat begitu tuh. Kalau tidak hujan, ya tidak minum, tidak masak, tidak mencuci dan sebagainya. kalau Gitu. kok kalau tidak ada hujan begitu, bagaimana cara ininya, akalinya? Pernah satu kali kemarin tidak ada kosong di penampungan di Pastor itu Ah, tidak ada air karena tuh 3 hari tidak ada hujan. Jadi ada mama satu yang bantu angkatkan air dari dia rumah karena dia itu punya penampungan besar tuh. Ada anak-anak muda juga yang bantu angkatkan. Karena memang saya kira kayak kalau habis ini bisa gini. Ternyata memang kalau 3 hari tidak hujan itu tidak ada air. Mereka memang tidak bisa minum begitu, harus minta ke yang tetangga lain yang punya penampungan lebih besar lagi. Betul-betul langsung dari turun masuk penampungan, putar tikeran, kasih masuk di panci, masak. wih, Biasa juga minum luar, langsung. Orang-orang sini minum langsung juga luar biasa. air hujan. Jadi Jadi air mungkin ya hujan itu kok. dianggap paling steril begitu. Jadi kalau misalnya semua stok air hujan habis, Kayaknya tidak, Kak, karena di sini dia beda tuh. Kalau kita kan di tempat-tempat luar kayak ada musim hujan, musim kemarau. Di di sini situ dia kayaknya hampir tidak, hampir semua yang hujan terus, pergi tempati sering. reviewnya begitu. Nggak Ya, ada hujannya pasti. Pasti ada hujannya dalam 1 minggu itu pasti ada hujan. ada. Mm-mm. Biar Hmm. kayak dibilang cerah sekali hari ini, kalau bilang hujan nanti malam hujan, pagi-pagi hujan. Tidak menentu. 2 bulan saya di sini tidak ada dibilang panas terus, hujan terus. Yang ada itu di sini musim angin. Makanya saya chat kakak kemarin itu katanya musim angin lagi di sini. Musim angin Oh, saja nggak ada. Sudah 2 minggu ini. Kencang sekali, gelombang tinggi-tinggi itu. Jadi tidak sembarang orang orang mau keluar pergi cari ikan. kemarin waktu saya di Jayapura itu banyak sekali juga orang-orang pendatang. Kau di situ full Papua asli semua. Orang Papua Kalau mau asli dibilang semua. pendatang, sama dari kalau ini bilang pendatang kan hanya guru saja yang pendatang di sini. Selebihnya itu Oh, penduduk lokal. Guru pun yang datang itu dari Biak juga, dari ah, kota Biak kota tuh karena mereka ya. sebut Biak itu di kota itu Biak. Dan ada satu orang Toraja di sini juga guru. Bukan guru sih, istrinya guru. Tapi ada pergi berlibur. Hmm. Berarti 90% orang Jadi itu Papua saja. ya. Asli, asli Biak tuh. Kayak awalnya bingung tuh kak, berpikir-pikir kayak bilang, kenapa ada orang mau huni pulau begini tuh kecil dengan keterbatasan yang ada, mungkin bisa pergi ke yang lebih besar, pulau yang lebih besar bergabung atau ke Ya, daratan begitu. ya, Kayak oke. serba
terbatas begitu tuh. Hmm. Tapi ada juga aku dengar kemarin sejarahnya dari itu nenek satu, tapi dia kemarin sudah meninggal. Katanya awalnya itu ini pulau memang kosong, pulau kosong. Jadi orang-orang itu pendatang semua dari pulau kampung besar di sana, di Hmm. tempatnya Alfari di sana. Mereka orang-orang itu datang di sini cuma cari ikan saja, tangkap ikan, baru nanti pulang ke sana Hmm. cari ikan saja. Terus lama kelamaan dirasa karena dulu kan belum ada Johnson, belum ada perahu mesin itu, pakai dayung Ya. perahu saja. Mereka rasa capek jauh sekali Ya. bolak-balik terus setiap hari. Jadi mereka buat pondok begitu, buat pondok-pondok di rumah-rumah sini. Buat Hmm. pondok, lama kelamaan banyak yang datang buat rumah, sudah tinggal semua di sini sesuai dengan keluarga masing-masing. Jadi yang tinggal di sini pun kayak satu rumpun begitu, kayak Hmm. berapa keluarga saja. Ada 4 marga saja kayaknya. Satu pulau ini. Gini, Begitu sudah Kak. kan kita tuh yang setidaknya lah kita di Sulawesi atau mungkin di media-media toh Mm-mm. biasa Iya. yang kita lihat lah untuk kita kayak saudara-saudara tak kayak di bagian timur tuh mereka akses susah atau keterbatasan Mm-mm. pembangunan kayak kayak gitu toh. Menurut Iya. kalau kita balik jemaat situ atau orang-orang situ kayak lihat kita yang orang Indonesia bagian tengah dengan barat itu bagaimana melihat pandangannya kalau menurutmu atau kok belum ada cerita-cerita Tentang tentang ini. pendidikan. Apapun Pendidikan. yang maksudnya apapun tentang Oh, Indonesia di wilayah tengah barat pandangannya mereka tentang kita yang tinggal di wilayah tengah barat itu bagaimana? oh iya iya itu Kak. Itu semacam Ah, kultur shock juga sebenarnya karena kan pas baru ah, datang ada di Kasih Wejangan di Kampung Pendeta tuh. ah, Saya punya kakak pendeta di sini ada dua Kak, suami istri. Yang satu di jemaat sini, yang satu di sebelah. Makanya ya hmm, dari itu saya layani 2 jemaat di 2 pulau. Yang saya punya mentor asli itu di jemaat sini pernah hmm. bilang tuh kayak bukan di semacam apa ya? Iya. Jadi kayak kita di sini di apa kalau pendatang kan disebutnya Amber begitu tuh. Apa itu? Semacam pendatang orang asing yang datang di tempatnya Ya, ya, mereka begitu itu tuh. apa? Itu Amber itu apa? Itu sudah Kak. Saya lihat juga di kamus biak tuh ditulis di situ pendatang orang asing. Jadi kita di Oh, sini oh artinya dipanggil Amber itu. bisa Amber. Oh, bahasa Biak. Bahasa Biak. Intinya Bahasa kalau Biak. kita kelihatan rambut, iya kalau kelihatan Hmm, rambut kurus. Karena banyak juga hmm, pedagang-pedagang di sana yang beli-beli ikan, teripang gurita hmm, itu dari orang hmm, Makassar tuh. Mereka itu saya sebut saya bilang, kakak kita mau pergi dulu, pergi jual teripang sama cumi-cumi di Amber. Oh berarti kayak kayak saya begitu tuh yang pendatang begitu bukan asli tuh. Jadi hmm. sebutannya begitu. Sama apa? Kalau mau dibilang perbedaan Indonesia yang di barat, tengah sama timur. Perbedaannya kalau dibilang juga pendidikan ada sedikit tertinggal begitu tuh karena satu kali muka juga mengajar di SD di sini bantu guru di sini tuh kayak apa ya, kayak tidak terlalu prioritas menurut di sini tempat sini kayak pendidikan begitu kayak tidak Oh ya, terlalu dipentingkan. eh, Makanya kayak orang guru-guru tuh kayak hmm, kayak apa? Kayak apa? Guru-guru kayak kayak guru-guru kayak sudah lepas tangan tidak terlalu kayak kita di luar kan kayak ada salah sedikit ini ke sudah kelas 5 tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung, hitung-hitungan di apa puluhan begitu, sudah dicubit ke di apa. Kalau di sini sudah kayak mengerti begitu tuh dari semua naik kelas, kalau naik kelas semua naik kelas sampai di SMP belum bisa baca, sampai kelas 3 SMP belum bisa baca, masih ada. jadi jadi Makanya anak-anak kayak itu jadi orang tua itu prioritaskan anak-anaknya untuk apa? Kalau bukan untuk pendidikan. orang tuh kayak kasih kebebasan memang kayak mau sekolah sampai apa selesai sampai keluar sekolah nah kasih tahu dia orang tuanya di rumah bilang kenapa cepat pulang, kenapa? Tapi kan kalau setiap Oh, hari mau ditanya begitu capek juga orang tua tuh. Kayak mut-mutan juga oh, mereka. I see, I see, I Kalau see. mau Wah, pulang-pulang. Karena orang tua, sekolah di sana kan.
Hmm. Mm-mm. Lanjut, lanjut, lanjut. Sekolah di sini, Kenapa sekolah? mancing, Hmm. mancing di sini, mancing di sana, mancing di tempat sini. Dan apa bang, kayak mau dibilang formalitas, kayak dibilang semacam itu saja, kayak ini anakku sudah cukup untuk sekolah, sudah waktunya sekolah, sekolah begitu. Karena jujur kak, pas baru datang tuh, kan saya di Pastori itu rame tuh, di atas sana Pastori, atap warna merah. Pertama itu ada anak sekolah minggu datang, dan itu belum libur, dan ada 4 yang saya temani terus tidur. Malamnya itu kami belajar. Ada yang kelas 6, kelas 1 SMP, kelas 5, dan kelas 4. Jadi dari semuanya itu saya kira minimal bisa tulis namanya di papan tulis tuh, tulis nama sendiri atau tidak, eh, membaca lah. Saya kasih ayat hafalan 1 ayat, minimal itu bisa dibaca. Saya belum tahu kalau memang sama sekali tidak. Saya kasih, saya suruh dulu mereka baca, hafal. Oh, pertama kami main ludo, yang siapa yang kalah dia menghafal. Tahu-taunya itu pas sudah ada yang kalah satu, kelas 1 SMP, dia tidak mau baca, dia marah-marah kayak tidak bisa baca, kayak aku sudah kubujuk-bujuk. Faktor utamanya yaitu mereka kayak malu begitu didengar dengan orang lain. Ada Oh, memang yang tidak bisa sama sekali, ada yang bisa sedikit-sedikit, tapi faktor utamanya orang di sini anak-anak malu, itu Mas satu, ya, malu. ya, ya. Itu kota kata kunci di sini. Nggak percaya Dan diri ya. Hmm. tidak percaya diri sama sekali karena itu yang tidak terbiasa begitu tuh. Bagaimana kayak sekolah orang tuh SD di sana, Hmm. SD di sana pulang jam 12, tapi biasa kalau sudah mau pulang, kalau keluar main, kalau mau pulang mancing, pergi dayung perahu, cari ikan, langsung pulang saja. Orang itu sebenarnya mau aja anaknya sekolah, tapi Mau gitu, ya, tapi memang mereka tuh baku hmm, bawa tuh. hmm. Saya Oke. pikir, saya pikir tuh kayak anak-anaknya juga kayak kurang mau sekolah karena orang tua juga kadang lebih senang sih anaknya untuk kerja dengan kondisi apa keadaan di situ. Jadi daripada sekolah, mending ku kerja saja. Karena di Sulawesi Selatan pun juga ada beberapa daerah yang pelosok-pelosok begitu toh. Daripada ku sekolah, mending ku pergi kerja. Gitu. Ya, tapi Hmm. kalau mau dipikir yang itu kak, kayaknya yang ku eh, lihat-lihat nggak sampai situ, tapi saya pernah cerita sama satu guru di sini, dia ada pulang kampung ke biak kota nanti sekolah. Hmm. Kita itu kalau apa, kalau anak-anak sekolah di sini memang kayak cenderung ikut kata-katanya orang tuanya. Biasa guru itu cerita kalau orang tuanya mau pergi ke darat, pergi ke kampung besar sana, biarpun anaknya Hmm. masih sekolah biasa dipanggil begitu, atau enggak anaknya tidak dikasih pergi sekolah kalau mau dikasih ikut begitu. Jadi Ya, guru-guru mengerti saja kalau tidak ada siswa yang datang, oh berarti pergi di bawah orang tuanya, atau enggak kayak kalau dibilang-bilang kak, guru di sini ya guru yang paling sabar betul. Bagaimana sementara mengajar di sana, ada siswanya di sini sementara mancing, tidak ke sana kemari, pergi angkat panjat kelapa, kayak aku bilang anjir gitu, gaji guru di situ berapa? kayak kena mental. Gaji guru? Nggak tahu juga, kayak saya belum tanya juga. Tapi menurutmu kayaknya susah juga ya. Susah kak, mereka juga mau minta pindah tuh, minta itu keluar, tapi baru dia cerita lagi ke saya kemarin pas belum pulang kampung, bilang kakak, kita di sini nih kalau datang guru di sini nih kayak kita sudah dilempar begitu, sudah kayak mau dikucilkan begitu tuh dari tempat dinas begitu. Jadi mau minta apa-apa, mau minta pindah, mau minta ini, tidak ada direspon. Jadi kita sabar-sabar saja di sini, karena memang kayak mereka datang di sini tuh kayak kita ini kayak mau disuruh bertahan hidup, survival betul begitu. Seberapa mampu kita mau bertahan hidup kalau tugas di sini. Ya. Betul-betul kayak harus punya bisa, minimal punya skill individu lah. Cara gampang bersosialisasi, bisa cari ikan sendiri begitu. Minimal itu saja dulu. Kalau mau dibilang mau berharap, mau menunggu, wah, sampai Pen- gerhana-gerhana bulan tidak ada juga. pendeta, pendeta juga merasakan hal yang sama dengan kondisi guru di situ. Rasakan kak. Sama juga ya, pendeta Malahan juga ya. kakak pendeta yang laki-laki yang mentorku, dia pernah cerita ke saya, Rex, kalau kau mau datang bertamu,
mau datang ke rumahnya jemaat, usahakan kau datang langsung di dapur, kau langsung masuk di rumah, kau langsung terus ke belakang, jangan kau singgah di ruang tamu. Lah kenapa itu Kak? Iya, karena mereka lebih suka kalau kita datang langsung bertamu di dapur. Mereka itu kayak malu-malu, intinya kayak faktor utamanya malu. Kalau ada orang pendatang malu, ada orang baru malu. Jadi kita yang harus kayak duluan speak up begitu tuh, kita yang harus memulai membuka semua pembicaraan, Hmm. mencari topik. Jangan berharap kalau mau dibilang mereka yang membicara kita, tidak Kak. Dibilang mau dibilang mereka marah, mau dibilang apa, tidak. Kayak malu begitu mau duluan tanya-tanya Paham, pun paham, hanya itu tanya saja. paham, paham, paham. Apa yang ditanyakan ke saya itu cuma dibilang, kakak datang berapa orang, kakak orang mana, ini. Karena terlalu kayak itu aja begitu kemarin praktik ditanya sampai ini kayak untuk mengakrabkan, tidak. Kayak saya yang cerita begini begini, kalau tidak ditanya ya Ya, kakak paham. Pikaris kakak Pikaris nanti kalau sudah tugas datang di sini lagi kak. Hanya satu dua orang saja yang bertanya begitu, selebihnya kita yang bicara, kita yang tanya. Kalau diam-diam ya sudah diam-diam sampai sore sampai malam, tidak ada apa dibahas. Di situ Kristen semua ya. Kristen semua kak. Tapi ada dua denominasi di sini yang ada gereja Advent, dua orang saja guru. Oh. Wah, Lebihnya yang GKI semua, guru-guru yang pendatang itu Kristen semua ya. Kristen semua. Nah, Baru baru ini lagi kak, mungkin kakak juga tahu tuh karena praktik Jayapura tuh. oke. Saya kira saya kira kayak bercandaan banget gitu, kayak untuk sok juga ini. Kayak dibilang hari Minggu itu hari betul-betul hari peristirahatan bagi GKI begitu tuh. Jadi tidak ada pekerjaan yang dilakukan sama sekali. Saya kira awal-awal itu kayak masa betulan. Jadi betul-betul hari Senin sampai Sabtu mereka pakai kerja. Hari Minggu itu tidak ada yang pergi ke laut. Kayak dibilang mau dibilang semacam kayak dibilang mau dikutuk begitu tuh dari anu. Kayak semacam itu kasar mereka. Jadi kayak ada orang yang berbuat begitu meskipun orang Islam Advent Pentakosta. Kalau mereka pergi cari ikan hari Minggu itu mereka kayak dikucilkan begitu tuh, dimusuhi dari jemaat, dari masyarakat di sini. Kalau Karena ya itu kesepakatannya begitu tuh, tidak ada yang pergi ke laut mencari ikan kalau hari Minggu. saya tidak terlalu terasa itu kemarin karena mungkin saya di kota toh. Entah begitu ke juga atau tidak. Mm-mm. Karena kan kayak rata-rata. Nah, karena orang pergi kantor tuh pas hari Minggu di gereja saya tidak tahu. Mm-mm. Cuman yang paling terasa saya memang kemarin. Pokoknya itu di bandara itu banyak sekali terhambur siri-siri Pinang. Apa. Wah itu bandara merah. Full kayak darah. Tapi di gereja itu tidak ada aku lihat mau orang berani Nggak buang. ada. Iya. Merokok di halaman gereja tidak ada. Kayak apa ya. Ya buang sirip Pinang itu saja lah. Karena saking rasa penghargaannya sama Cakram. ini tuh. Iya tuh gereja tuh. Gitu. Itu yang Iya saya lihat. betul. Hmm. Betul-betul kayak dibilang mau dibandingkan sama gereja-gerejanya kita yang bagaimana ya, siapa sih tak hargai gereja nah ini, tapi kayak gini Ya wah, betul. itu kan ada piket-piket mingguan tuh, kakak lihat juga piket mingguan tuh, mungkin Iya. teman-teman juga sudah cerita. Iya dari situ sudah yang harus iya harus berpakaian rapi, harus pakai itu pakaian majelis, Ah, baru yang betul pegang betul. kunci piket mingguan, baru tidak sembarang juga orang mendatang di tempat lonceng sana. Malah Kalau di asik. sana Tapi tuh malah sebenarnya tuh tahu balap. seandainya kalian kalian kan memang naik ke kantor sinode tuh. Tidak, kami tidak lewat Kak. Kalau entah ya di kantor kelas pun juga di kantor sinode itu bahkan kok harus kayak sudah pakai celana kain, sepatu Belum. pentofel apa semua. Nggak boleh kok kayak pakai celana apa yang jeans, sepatu kets. Nggak boleh kok. Mm-mm. Karena harus kok ini pakaian sopan yang kayak betul-betul pelayan. Ini celana kain apa. Jadi nggak boleh kok hanya untuk datang mau kasih kumpul berkasmu saja. Nggak boleh. Kayak apa Apa? ya? Kayak Hmm. enggak sembarang juga aktivitas mau dibikin di gereja tuh, kayak betul-betul penting. Sampai-sampai kayak bertanya-tanya terus Kak. Kan setiap pimpin ibadah hari Minggu itu kayak setiap selesai ibadah itu, selesai ibadah kayak jemaat keluar.
kunci langsung ditutup, pintu depan langsung ditutup. Jemaat majelis kembali ke belakang berdoa untuk bahas-bahas sedikit baru pulang, kayak semua ditutup, kayak tidak ada lagi yang bisa apa buat sesuatu di dalam gereja begitu. Kayak wah, ini saking dijaganya bagaimana ini sampai kalau kita Nek kan masih mimbar. dibuka pintunya, ada yang masih Hmm. foto-foto, ada yang masih Nek cerita di mim gereja kalau selesai gereja ini. nek mimbar Hmm, kok sudah. Nek mimbar. sudah 5 kali. Jadi kami di sini Kak Superior Selatan kan kami ada 4 klasis tuh. Hmm. Jadi kami Superior Selatan ini kayak beda dari teman-teman yang lain tuh. Kami di Superior Selatan itu punya ada jadwal rolling pelayan begitu tuh. Kami yang Ya. mahasiswa tuh Heeh. sesuai wilayahnya masing-masing. Kalau saya di wilayah 3, wilayah kepulauan semua. Jadi pulau di sana, di sana juga satu. Jadi eh, total keluar saya 4 kali. Teman-teman yang lain juga Stephen, Jitna sama Kina mereka juga kalau Stephen sama Jitna mereka satu pelayanan satu wilayah jadi mereka kayak mau tukar-tukar. Jadi sudah 2 kali saya keluar 1 kali di sini 1 kali di sebelah Jumat sebelah. Oh baru 4 kali. Nanti minggu depan lagi baru ke seberang sana. Eh, Pagi-pagi sudah berangkat jam. kau pernah menangis di situ kah? Saya dapat luka besar Kak. Wih, apa itu, bro? Luka di kaki nih, di mata kaki. Aduh, Ah, kenapa? jadi pas awal-awal datang tuh, Ah. pas awal-awal datang satu-satu pertama itu ini kayak pasang surut begitu tuh. Jadi bisa jalan sampai di sana, tengah-tengah Hmm. sana. Jalan kaki kering. Hmm. Musim surut kemarin pas baru datang. Mereka sebut di sini air meti. Surut sampai sana. Kering jalan kaki di sana cari-cari kerang, cari-cari ikan-ikan hias, ikan-ikan yang di akuarium biasa itu. Ya. Jalan-jalan kaki. Udah itu pakai sandal swallow, tapi kan licin tuh. Jatuh 1 kali baru ada kayak karang-karang laut begitu tusuk. Udah bengkak sampai sekarang. Udah lama, udah mau 1 bulan. Tidak sembuh-sembuh. Baru awal-awal mau datang. Baru awal-awal datang kak, iya. Karena kan masih excited excited begitu tuh mau jelajah semua mau apapun yang dibuat jemaat itu anak-anak sekolah minggu buat sih. Tapi sekarang kayak 2 minggu rasa 2 tahun. Berarti kok nggak nyaman. Bukan gak nyamannya kak, kayak apa yang ku cerita juga ke anak-anak itu kayak ku nikmati ji, ku nyaman ji, tapi kayak terbatas begitu mau lakukan sesuatu, terbatas mau buat apa dengan keadaan yang ada begitu dalam dalam apa dalam artian lingkungannya begitu toh. Rumah-rumah cuma sedikit, kita mempersosialisasi orangnya itu saja, kita mau kemana-mana nggak bisa kemana-mana karena harus pakai itu Johnson perahu fiber namanya tuh, baru Hmm. 1 kali transport 5 liter 3 liter, baru harga minyaknya paling langka di sini paling mahal. Berapa? 1 liter 15.000, kalau 5 liter itu 75. Jadi apa-apa mau kemana-kemana kayak harus ikut-ikut dulu sama jemaat begitu itu. Udah enak juga mau pergi antar ke sini. Kecuali kalau pergi pelayanan hari Minggu kemarin itu kan kakak pendeta yang siapkan minyak. Jadi ya kayak di sini-sini saja tahan, sabar, harus hidup betul menyatu dengan jemaat apa yang mereka buat, makan papeda, tidak pakai kuah langsung makan pakai makan saja begini, makan apa yang mereka buat gitu. Kayak tahan-tahan saja karena aku bilang sudah kayak sabar saja, jangan mau kayak mau dibilang mau keluar-keluar mau pergi ke sini karena betul-betul kayak sudah serba terbatas begitu. Kau sudah kunjungi semua rumah Berat di situ kan? sudah pas baru datang tuh, pas baru datang anak-anak sekolah minggu bawa keliling 3 hari saja saya kayak sudah injak semua rumah. Berapa rumah? Baku dempet-dempet tuh. Baku Iya, dempet-dempet berapa? ini kan kayak contohnya di sana tuh 3 hari di sana
Ini kan satu tempat toh, Hmm. satu tempat. Ya, Baru tengah-tengahnya pastori, ini gereja. Baru bagian rumah bagian yang kedua di sebelah sana lagi. Jadi hanya dua bagian saja. berapa rumah? Berapa rumah semua jemaatmu? 22, 23 kah? Saya su Ah, itu. dari 20, anggaplah 22 rumah itu. Berapa rumah yang kau nyaman datangi dapurnya? Yang nyaman, yang nyaman satu, dua, dua saja. Kenapa? Kenapa Tiga dua? sama Bapak Desa. Kenapa rumah itu yang nyaman kau tempatnya? Yang pertama karena ya apa arahan dari kakak pendeta langsung bilang Rex, Ah, orang di sana itu tidak semuanya bisa kau percaya, tidak semuanya bisa kau dengar. Jadi hanya beberapa orang tertentu saja yang bisa kau apa percaya begitu, yang bisa kau datangi. Salah satunya ini yang saya tempati di sana. Kakak pendeta juga dulu pas datang di sini, ya apa jika harus dia bikin begitu juga. hmm. Jadi apa saya punya pendeta di sini tuh kak laki-laki, tapi dia ada di sebelah di Maitua, pendeta juga tinggal di sana. Jadi saya sendiri di pastori, tapi dia pendeta jemaat di sini. Maka dari itu kenapa alasannya saya harus layani dua jemaat di dua pulau berbeda sana. Karena itu faktornya. Kakak pendeta ada di sana, sama istrinya pendeta juga, pendeta jemaat di sebelah. Jadi begitu satu minggu saya di sini, satu minggu ke sebelah lagi Dayung Perahu, layanan di sana. Dan memang ada untuk setidaknya untukku ada jemaat yang memang tidak bisa dipercaya. Kayak apa le? Saya nggak tahu maksudnya kakak pendeta apa bilang begitu. Tapi yang Ya, kulihat-lihat memang kayak ada yang baku ketemu tuh hanya kayak sekedar sapa saja. Mana mau baku sapa juga mau kemana ditahu pasti ke sini ke apa sebut saja tempat A begitu tuh sana tempat B kayak apa ya, kayak jarak jangkaunya hanya itu saja bolak ke sini ke sana kira tempat lain dia mau tanya ke mana ya dari sana dari B dari A dari ini ketemu hmm, sama selamat sore gini saja ini satu rumah saja itu yang kayak akrab gitu tuh karena kakak pendeta bilang dulu saya tugas di sini kan dulunya kakak pendeta dulu ya tinggal di sini di pastori ya, ya. tapi ada sesuatu something begitu makanya dia harus pindah ke sebelah temani Maitua yang pendeta juga jadi dia tanya ke saya bilang pas saya di situ Rex saya rumah yang saya tempati saya bawa dia bawa saya ke sana rumah saya tempati makan saya tempati cerita saya tempat apapun itu di rumah ini maka dari itu datang terus maka juga di situ Hmm. saya Hmm. yang Satu lainnya sampai kayak ya apa? hmm, apa Apa apa, yang Kak? lainnya apa? Yang lainnya apa? Yang lainnya kayak kayak semacam kayak nanggap ada jik ini kayak ada tapi kayak tidak ditemani kayak begitu. Ah, jadi menurutmu ya ini ya kembali lagi ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadimu nah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nama juga yang kurasakan. Tuh. Mm-mm. Nah, tapi ya beberapa orang yang ke Papua bilang ya rasa penghargaan ke pelayan itu tinggi toh. Mm-mm. Ya. Ya itu kak Apakah saking apakah tingginya ap, saking Hah? mm-mm. Saking tingginya? Saking tingginya sampai tidak mau biasa dekati kita begitu ya. Kayak apa ya? Kayak, iya memang Malu, tidak percaya sampai diri. sampai kayak sungkan begitu. Iya begitu Mika yang buat kita harus Oh, apa yang buat harus kita tuh bagaimana supaya kita bisa dekat begitu supaya kita bisa buka pembicaraan begitu ruang-ruang begitu kalau kita datang dikasih kursi dikasih ini dikasih itu kayak begitu saja sudah itu duduk, duduk diam-diam tanya-tanya lagi bilang bapak di mana ini ikan apa ini kayaknya harus betul begitu basa-basi terus ya berarti skill menurutmu lah. Berarti skillmu untuk
yang memulai percakapan, perkenalan, kenal orang, menurutku yang masih kurang. Karena orang welcome sih Jadi sebenarnya, kayak cuman karena canggung sama kau, dan kau juga mungkin agak canggung-canggung mau kenalan enggak duluan. enggak semua di welcome begitu Kak. Malahan kalau mau Hmm, dibilang kayak ah, canggung masih canggung mereka tapi sudah kuusahakan yang terbaik gitu tuh. Saya makan sama-sama mereka di dapur, makan papeda sama-sama, makan nasi sama-sama di dapur, bantu-bantu apa kah begitu di dapur. Pokoknya apapun yang mereka kerjakan ku bantu begitu, mau bela kayu, mau apa. Biar ku bilang, ah, saya ini bukan yang dibilang mahasiswa-mahasiswa apakah pendatang-pendatang yang anti-anti begitu kerja-kerja jijik-jijik begitu mau pegang ikan apa segala macam. Kayak sebisa mungkin yang mereka kulihat kerja, ku pegang biar dibilang, oh, ini anak ini kayak mau dengan kita begitu tuh mau kayak ya. tahu dengan kita begitu. Tapi Hmm. kayak kulakukan semua begitu kulakukan besoknya kayak kayak lupa lagi begitu kayak biasa-biasa lagi tidak panggil kita lagi datang dikit di rumahnya. Ini lagi Lanjut. Apa? baru kan saya di pastori sendiri tuh Nah, di pastori sendiri jadi untungnya kayak memang salah ini rekomendasi untuk yang nonton ini untuk adik-adik yang mau PJ kalau tulis di profil PJ jangan tulis yang bisa masak atau bisa survival begitu bisa apa-apa lah karena pastinya tempatkan pikiran dia. kalau Karena kayak kalau itu saya enggak, untungnya kalau saya itu saya bersyukur. enggak, kalau saya itu enggak saya setuju. Kalau itu saya enggak setuju. Kalau saya Harus itu pertimbangkan. tidak. Kalau saya jangan membohongi biodatamu hanya gara-gara kau tidak suka di salah satu apa kondisi pelayanan tertentu. Jangan. Karena begini, percaya ke seleksi. Menghindar saya percaya nah. Kalau saya percaya kak, saya menghindar apapun kau mau dapat suatu tempat itu, Tidak. pasti Tuhan akan kasih kau ke situ. Semakin kau menghindar, semakin Tuhan kasih kau di situ. Untuk jadikan kau pelajaran. Kalau saya yakini itu. Ya tapi terserahlah kalau ada yang tidak yakin atau apa, silakan ikuti sarannya Reksi. Tapi kalau saya mau apapun Tulis saja. akal-akalanmu, kalau Tuhan sudah hendaki ku ke sana, aku akan ke sana. Karena memang selain profil juga karena memang kami bukan laki-laki cuma bertiga. Baru yang klasis di Superior Selatan ini Kak, dia punya 22 jemaat, 11 jemaat Hmm. di daratan, 11 jemaat di wilayah kepulauan. Jadi mau tidak mau Hmm. kami yang berlima ini, Kina, Stephen, Jitna, Alfari harus dibagi begitu. Nah Hmm. laki-laki cuma tiga kok dong. Ditahu itu siapa tuh? Tidak mungkin. Ya, Baru yang ku tidak terima ku jengkel sekali masa dibagi kami sudah di daratan sana di tempatnya Stephen di jembatan Stephen bilang nanti ada dua laki-laki yang mau ke pulau. Wah dua laki-laki ke pulau ini kenapa tidak dibilang dari tadi kak pas kita masih dijemput sudah di jalan sudah sampai di sana seberang baru dibilang dua laki-laki nanti mau dijemput. Pertama Alfari baru saya. Baru yang dijemput yang langsung dijemput sorenya itu Alfari. Saya besok yang dijemput nah. karena tidak ada minyak, tidak ada Hmm. bensin. Hmm. Ya lanjut nih kayak ini kayak kehidupan sedikit tuh. Nah, apa? Kan biasa kulihat dari kayak apa juga tusuknya itu juga nggak ada sayur kan tidak ada tumbuh-tumbuhan di sini pisang saja sama kelapa batu sih nggak ada yang bisa tumbuh jadi Jadi tahan-tahan tidak makan sayur tidak makan ikan, lombok ikan saja. ikan saja makan ikan pakai nasi lauknya nasi Nggak tahu ya. Kalau saya ke situ pasti kalau soal makanan saya senang-senang aja. Karena ikan itu makanan paling saya suka sekali. Mau kayak sampai bertonton makan itu ikan. Kalau saya, kalau saya ya serius, saya lebih pilih ikan saya saya daripada juga makan sama ayam lah. sekali mau sekali saya kak bayangkan siput-siput gratis di sini apa yang belum pernah aku makan di sini nanti mau makan penyu lagi di sana gurita, cumi-cumi itu pagi-pagi kalau air naik, cumi-cumi itu tinggal pakai jaring saja. Ikan semua jenis ikan banyak sekali jenis ikan yang besar, yang kecil, Ah, udang-udang, sisa lobster belum. Kemarin ada lobster tapi
sudah dijual ke kota, nanti mencari lagi. Kerang, siput-siput apa lagi yang mahal sekali di Makassar dilihat. Langka, Di situ, barang-barang langka, tapi di sini di situ tinggal makanan ambil sendiri sehari-hari. saja. Sehari-hari ya. Baru cara masaknya pun kayak ya sederhana begitu. Mana mi Baru selesai bocah-bocahmu tadi? dipancing begini, Nah, pergi main bola. Habis dipancing begini, nah itu ikan ya. langsung dikasih Nah, keluar perutnya. hmm. Kasih keluar perutnya, langsung dian. Kasih masuk di Segar. apa dipanggang. Segar Padahal itu masih lah. hidup, segar. Baru mereka tuh kan masak bakar nggak pakai garam lagi karena dikira sudah air garam tuh. Tapi kalau saya yang bakar, saya tambah garam lagi sih. Hmm. Jadi 1 sampai kayak sini. oil. Apa? Apa? Lanjut, lanjut kok. Apa? Lanjut dulu sedikit, lanjut dulu sedikit. Ayo, lanjut. Iya, karena saya tinggal sendiri di Pastor itu, karena juga aku lihat teman-teman yang lain kayak rata-rata tinggal sama pendeta, Men, ada juga yang ya, sendiri juga. ya. Jadi lihat juga kayak apa? Kayak sendiri gitu, kayak dibilang tidak diperhatikan, bisa jadi tidak diperhatikan betul saya di sini kan. Kayak diperhatikan sih, tapi harus pakai saya pergi ke rumah-rumah, harus pergi jalan-jalan. Kalau mau dibilang apa duduk di pastori apa kerja di laporan duduk-duduk baru tidak ada lauk, tidak ada ikan, tidak ada yang datang bawa. Sip. Jadi kok urus Makanya makan kayak makan sendiri. saya sendiri semua. Kecuali kalau pergi saya ke rumah-rumah baru makan di situ, kalau ada yang makan langsung makan saja tanpa basa-basi. Mama ada masak, ada makan. Tidak usah kayak oh, karena bukan kita yang malu, mereka yang malu-malu ke kita. Jadi pokoknya bilang saja apa yang mau kita bilang, sampaikan saja. Kalau ada, tidak tidak, lah skip lanjut lagi. Jadi pernah itu hari kayak ada sekali aku makan 1 minggu awal-awal akhir-akhir bulan Juni kemarin. 1 minggu itu full aku pakai terus mancing dari pagi sampai sore. Pulang itu baru makan makan siang jam-jam 3 mancing sendiri. Dan aku bilang kalau mau pergi kak cari-cari ini mau berharap terus kak tidak makan saya Jadi kau sendiri yang cari, eh? cari sendiri mancing dapat 5 dapat 6 bawa sendiri digoreng dibakar makan sama anak itu anak-anak yang kutemani anak sekolah minggu 2 orang sudah kenyang lagi begitu begitu Ji apalagi mau dibuat lainnya. Keluargamu tahu kondisimu begini? Eh? Keluargamu tahu kondisimu begini? Ya tahunya pasti yang senang-senang tahu karena setiap ada ikan-ikan baru kulihat atau cumi-cumi atau apa aku masak foto kan nggak tahu tahu Oh, nggak begitu kau Ji. enggak, kau tidak cerita tentang seperti ini. Tapi Katanya, memang yang kusyukur tuh eh, syukur apa? Apa yang kau syukuri? kalau dibilang yang kakak tadi bilang saya tahan makan ikan betul-betul kayak biasa aku cerita kayak ini saya juga tuh kenapa kayak banyak sekali kak mengeluh kayak itu karena kalau datang ke di sini tempat di sini 1 minggu itu kayak pasti berasa di surga kayak begitu apa-apa ada jadi bawa keliling-keliling begitu keliling-keliling pulau mancing ini makan ikan ini tapi kalau rasa 2 bulan wah rasakan itu jenuhnya bagaimana dibilang jenuh karena kegiatan itu saya terus aktivitas itu saya terus Hmm. cerita ya cerita banyak tapi memang Ya, itu saja. Iya, baru itu juga pas baru datang kan kayak takut sekali ki hitam tuh. Jaga-jaga kulit karena terik matahari panas sekali baru jam-jam 12 itu kayak terbakar betul kulitnya itu. Baru yang hmm. bikin hitam juga orang di sini kan uap air garam katanya. Awal-awal itu kayak Memang, takut-takut juga saya tuh jaga-jaga pakai memang, handbody memang, juga kalau keluar. betul itu. Hmm. Tapi tapi sekarang kayak bodo amat mau hitam mau apa terserah. Kayak mau hitam yang penting bisa makan, bisa cari ikan begitu untuk bawa pulang. Hmm. Kayak gampang nanti tuh. Udah aku pikir misalnya hitam ini kalau nanti kakak lihat aslinya ini, bah, beda sekali. Sampai hitam-hitam sini berubah sekali. Saya tanya kok, Hmm. kayak kau sudah banyak curhat. Walaupun saya tanya kok, kau nyaman ke tidak di sana? Apa masalahmu? Pasti jawaban hatimu dengan kata-katamu akan beda.
Tapi coba kok kalau saya tanya aku begini, pas kau nanti evaluasi PJ dengan kampus, apa yang mau kau kasih saran ke kampus? Soal apa yang kau alami sekarang, untuk kedepannya adik-adikmu yang mau PJ, apa evaluasinya? Evaluasinya. Ya, apalagi kau termasuk orang yang vokal tuh, pasti kau akan ada bicara tentang evaluasi ini. Apa? Evaluasinya mungkin kayak apa kayak karena mau ku bilang juga evaluasinya mungkin lebih ke sinode begitu. Kampus juga Oh, evaluasi ke oh, sinode. Jadi bilang kalau kakak juga tahu kan apa GKI Papua kan minta 30 orang kemarin toh, 30 mahasiswa. betul. Ya, oke. Yang diterima sekarang cuma 19. Itu pun sangat sedikit, sudah 11 lah dikurangi begitu. Baru kayak sama sekali bila bisa aku nilai 1 sampai 100 itu tidak ada persiapannya, cuma 20% saja persiapan begitu. Yang Persiapan dari? pertama. Dari sini dia untuk terima kami mahasiswa, Oh, oke. khususnya Kak. Oke, oke. Ini Khususnya pendapatmu ya, kami jadi yang ya kelas pendapatmu nah. dapat cuma yang dialami langsung. Hmm. Khususnya Ya, ya. kami yang kelasis ini, Hmm. kelasis superior selatan. Ya. Bagaimana apa logikanya, bagaimana pemikirannya? Kita sudah di jalan diantar satu-satu, baru dibagi. Oh ini nanti ke sini, ini nanti ke sini, ini nanti ke sini. Pertama itu diantar itu Cina. Cina kami berhenti di situ, baru tanya-tanya dulu, Bapak, itu kelasis. Bapak kita Hmm. nanti mau kemana lagi? Antar Hmm. ini dulu, ini. Di jalan sudah baru mau diantar, baru pendeta. Tidak ada dikomunikasikan, tidak ada dikoordinasikan. Dikasih semua tiba-tiba saja. Oke, nanti kalian dapat mahasiswa satu. Dapat mahasiswa datang di situ satu, ada di sini. Saya bilang, Hmm. kayak saya datang, pastori kosong, pastori kotor, pastori kayak tidak dihuni begitu. Datang dibersihkan dulu semua. Wah, kayak Oh, anu kayak betul-betul tidak ada persiapan begitu, tidak ada kayak jadi ya, 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 ya. Jadi pendeta terima kalian. Mereka nggak tahu sebelumnya kalau kalian mau datang minjam. praktek. Oh. Mentorku Hamin jam baru dia tahu. Karena kan kami datang itu di sana di daratan tempatnya Stephen sore-sore. Baru baru dia ditelepon di situ bilang nanti ada mahasiswa datang siang-siang Pak Ketua Kelas ditelepon. Nanti ada mahasiswa mau datang di situ dan jemput di sini di pelabuhan di daratan sana. Bisa itu mau jemput langsung. Sedangkan orang-orang di sini kalau keluar mereka lihat air laut dulu cek air laut, air pasang ke air surut ke cek minyak dulu, cek perahu dulu. Tidak bisa langsung tiba-tiba begitu ke tempat-tempat yang lain, tempat di sana. Jadi besoknya saya baru dijemput, bilang dari situ sudah bisa menilai. Nah, ya, tidak ada Saya persiapan ini. betul betul. Oke, oke, oke. Karena waktu saya dulu tidak seperti itu. Inilah ini cuman pendapatku ya. Saya tidak tahu ya atau tidak, tapi mungkin ada pengaruhnya dengan pengurus Indodemo yang sekarang yang kau dapat dengan saya dulu. Kalau saya dulu malah ketua kelas itu jemput satu-satu kami, bawa kami ke jemaat. Jadi dihubungi dulu. Hanya saya sama Melvar yang tidak diantar karena di Hmm, kepulauan. gitu. Kami dijemput masing-masing. Dijemput di tempat penginapannya Sinode, baru kami dibawa. Bahkan yang di luar Jayapura pun juga datang ketua kelasisnya untuk ambil mereka satu-satu. Jadi saya sempat kenalan juga dengan ketua krisisnya. Proses apa ini kemarin tempatnya anak-anak 2016 begitu. Hmm. Itu ya evaluasinya, lebih kalian lebih diperhatikan soal komunikasi apa gitu ya. Iya, baru apa ya? Kayak itu juga kan kayaknya memang kelas kimi ini yang paling banyak ceritanya ini, yang paling banyak curahannya ini. Oh, Karena cuma kami saja ini yang dibagi dua di daratan sama di kepulauan. Yang lain kan kayak ada orang fiktif di sana, Linda, Supir Utara, itu di darat semua. hmm. Kami saja yang dibagi. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada pertemuan, mau kumpul-kumpul ya, yang kendalanya saya Ji harus lihat minyak dulu. Alfari juga dia dari pulau di sini, tapi dia tidak terlalu jauh, dia dekat saja. Lihat minyak, lihat Oh, perahu, lihat orang yang antar, nggak apa-apa kayak biasa tiba-tiba begitu. anak muda banyak nggak sih di situ? Banyak Kak, tapi itu semua pemalu. Nggak ada yang teman saya kalau pemuda. Satu saja. Kenapa kon dicueki pemuda? Bukan dicuekin, malu, dong malu. Kenapa?
kayak minder-minder begitu kayak, "Ai, itulah kakak pendeta bilang, teks saya dulu juga pas masih tinggal di situ, ya ada pemuda yang temani saya cuma anak sekolah ini. Karena aku saksikan langsung kayak cuek-cuek saja begitu kayak si disapa-sapa kayak berbaku bawa aja kita baku bawa tapi ya begitu saja. Tidak terlalu bagaimana karena faktor itu malu, tidak enakan, tanggung mereka. Jadi susah mau menerima orang baru begitu. Ya, Istilahnya. paham, paham, paham. Apa pelajaran berhargamu di situ? Kalau kau pulang nanti, pelajaran paling berharga yang kau dapat di situ apa? Pelajaran berharga, apapun keadaannya jangan pernah mengeluh. Yang pernah boleh. Karena kalau mau dibilang kak, os apalagi satu lagi baru kayak apa apa ya, kayaknya kayak lebih banyak mengeluh saya ini daripada banyak kabar. Apa kabar masih PJ nanti baru itu dari kita. Ya enggak Kayak apa-apa. hanya menyampaikan begitu, Kalau sampaikan saja memang itu atau yang kok, kalau memang itu yang kau rasa ya mau, ya memang itulah yang terjadi. Apa tuh? oh ada satu ini, ada satu saya lupa kak, saya lupa itu saya cerita dulu. Apa itu? Kayak di teman-teman lain kan juga dapat itu penyambutan itu kakak Vikaris tuh. Kita datang di sini Ah, kan mereka nilainya bukan sebagai mahasiswa praktek, mereka lihatnya kita sebagai Vikaris. Kita datang, mereka tahu kita datang praktek, tapi kita tahunya praktek ke Vikarisan begitu sudah jadi Vikaris. ya oke oke oke. Dipanggil terus kayak makanya seolah-olah jemaat mau samakan bobotnya kita sama Vikaris yang betul-betul Vikaris begitu. Apa-apa harus bisa, apa-apa harus ini standby, step siap begitu. Jadi kakak Vikaris mau kemana? Kakak Vikaris mau ini. Jadi yang hanya sebut saya mahasiswa KKL atau mahasiswa praktik itu hanya kakak pendeta saja. Selebihnya itu sebut kakak Vikaris, Amber. Kalau mereka pakai bahasa baru saya ada di situ. Kalau dua kata itu keluar kakak Vikaris atau Amber, Vikaris begini-begini, Karis, Amber. Saya dan maksud itu. Bilang, apa itu, Bang? Apa? Apa? Tadi kakak ini, mama mau tanya kakak gimana. Jadi mereka pun mau bertanya ke saya harus pakai orang lain dulu biasa, harus pakai orang lain yang biasa apa temani saya begitu. Kayak betul-betul Oh, apa ya? Ini satu lagi kak, ini kan ada guru di sini tuh ada guru. Dia pernah kuliah juga di Unhas tapi dia berhenti. Pertama datang itu minggu kedua dia masih di sini. Kami ikut ibadah PAM. Ikut ibadah PAM tuh. Baru paham kan pemuda dia ya, istilahnya juga pemuda. dia iya pemuda. Hmm. Istilahnya kan dia juga pendatang dari Biak. Baru kami ikut ibadah PAM sama-sama. Baru saya yang pimpin. Setelah itu mau doa syafaat. Baru kan ada yang rumah di tempat itu kan banyak pemuda datang. Ada rumah yang di tempat itu masih ada hiasan-hiasan Natal. Jadi Hmm. kita harus doakan itu biar dilepas dulu. Baru bisa dilepas, didoakan dulu. Nah, yang tuan rumah ini sama pengurus-pengurus PAM ini mereka mau sampaikan ke saya tapi mereka malu-malu. Jadi dia pakailah ini guru yang pendatang juga pakai sampaikan pakai bahasa biak begitu tuh. Baru dia sampaikan ke saya. Kakak, tadi ini anak-anak dong bilang doakan juga ini mau pas turun ini. Dong malu mau bilang ke kakak, ketawa-ketawa semua. Dia mau bilang dalam hati itu, mau bilang itu saja sampai harus bisik-bisik dulu ini. Anjir, di situ Paham gak paham? tidak terlaluan kayak mau bicara ke kita kayak takut salah atau apa kayak Ya paham paham paham. hmm, Terakhir, yang mau kau sampaikan ke teman-teman angkatanmu lah. Kalian sudah mau ketemu, sisa 2 minggu lebih. Apa yang mau kau sampaikan ke mereka? Yang pelayanan. sampaikan ke mereka pertama teman-teman kita datang di tempatnya orang betul-betul bawa orientasi kita sebagai pelayanan jangan cari yang lain ya kalau kita cari yang lain kita cari sesuatu yang lain kita mendapat sesuatu dari jemaat pasti orientasi kita akan berbelok dari itu teman-teman kita maksimalkan waktu di jemaat untuk pelayanan kita betul-betul apa melayani jemaat dengan sungguh-sungguh dengan kayak sedikit-sedikit pergi keluar sedikit-sedikit pergi ke sini intinya harus sabar tahan-tahan karena
waktu 2 bulan, kalau mau dipikir-pikir 2 bulan itu sebentar saja, meskipun pasti banyak tantangannya, banyak tantangan kita kalau mati pasti berjalan. Kira-kira nanti jadi cerita nanti di depan. Yang kedua, tinggalkanlah hal-hal baik di jemaat, kesan-kesan yang baik, dan sampai kita keluar dari jemaat, jemaat apa punya kesan yang buruk bagi kita, kesan yang buruk bagi kampus dan berdampak untuk praktik-praktik tahun depan. Itu saja. sih. Thank you nah sudah mau cerita banyak. Kau rajin-rajin berdoa, masik sekali. Kau Keumpan, rajin-rajin berdoa, keumpan ini. rajin-rajin berdoa, semangat. Masih ada 2 minggu, lakukan yang terbaik untuk 2 minggu supaya Siap. meninggalkan tempat pelayanan dengan kesan yang baik. Ya nah, thank you nah. Amin. Oke, Kak.